Akhir kisruh APBD DKI Jakarta masih kita diskusikan malam hari ini. Dan pemirsa, tadi ketika saya berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, yang juga merupakan akhir dari sesi saya dengan Pak Taufik, karena yang bersangkutan agaknya sudah melakukan persiapan untuk menyambut jam 19.00 saat dimana eksekutif berjanji akan memenuhi janjinya untuk melakukan upaya melengkapi berkas dalam upaya proses penyetujuan APBD malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta juga, yang kali ini bersama saya adalah Abraham Lunggana atau akrab dipanggil Haji Lulung. Mudah-mudahan sudah bersiap saat ini dari lokasi. Namun sambil menunggu saya kembali ke Mas Adnan. Mas Adnan, jam 7 ini kan sebenarnya janji dari eksekutif gitu kan. Tapi sebenarnya koridor waktu 7 hari kerja itu kan sampai jam 12 malam. Anda melihat apakah ada potensi konflik lanjutan setelah ini? Kalau misalnya malam ini juga eksekutif tidak memenuhi janjinya. Sebenarnya potensi itu tetap ada ya, karena bagaimanapun kan, walaupun malam ini perda gitu, tetap potensi. Karena bagaimanapun kan aktor di DPRD ini kan sebenarnya pemain kuncinya ada beberapa ya, yang selama ini berada dalam posisi kontra dengan eksekutif. Dan ini kan yang menjadi potensi bagi tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, karena bagaimanapun posisi mereka adalah posisi yang menentukan, dalam arti decision makingnya ada di mereka begitu. Nah, seperti Pak Taufik tadi, kemudian Pak Abraham Lunggana misalnya, itu kan posisi-posisi yang akan menentukan apakah kesepakatan itu terjadi atau tidak. Nah, akan tetapi sekali lagi ini menjadi semacam momentum buat masyarakat DKI untuk menilai sebenarnya seberapa kualitas dari wakil rakyat mereka. Seberapa juga kualitas dari pemerintahan yang mereka punya begitu. Karena bagaimanapun ini waktunya sudah habis 3 bulan untuk membahas anggaran yang sampai hari ini belum terlaksana juga. Karena sebenarnya deadline terakhir itu berdasarkan peraturan adalah tanggal 31 Desember perda harusnya keluar. Nah, waktu 3 bulan bukan waktu yang sedikit. Karena sebenarnya tahun anggaran kita ini kan hanya 1 tahun dari Januari hingga Desember. Nah, kalau 3 bulan coba sudah kalau ada honor-honor pegawai ya, honor-honor tenaga honorer yang bergantung pada APBD gitu kan, harus nunggu 3 bulan. Orang mau makan apa itu? Saya kira itu implikasi-implikasi yang langsung bisa dilihat. Akan tetapi kalau kita mau melihat dari sisi yang positif, sebenarnya kisruh ini membuka ruang juga buat masyarakat untuk melihat bagaimana selama ini proses anggaran itu terjadi. Dengan munculnya kasus UPS begitu, kemudian USB. Kasus yang sering disalah sebut sebagai USB, kasus nanti muncul lagi mungkin ada scanner, alat fitness dan tapi sebagainya. Mas Adnan, begini, kita juga harus fair ya, dalam artian DPRD sebagai wakil rakyat kan juga menjalankan fungsi pengawasan. Nah, kita juga harus dukung dong ketika eksekutif mungkin secara prosedur sudah sampaikan Pak Taufik tadi juga memang tidak melalui aturan yang sudah seharusnya dijalankan oleh seorang gubernur. Ini kan fungsi pengawasan ya, fungsi legislasi dari DPRD itu juga dijalankan. Agaknya sepertinya kok berat sebelah ini ketika memang isunya sebagai upaya pemberantasan korupsi, apa-apa harus dukung gubernur, apa-apa harus dukung Ahok gitu kan. Ya, saya kira begini, kritik yang bisa kita sampaikan kepada pihak eksekutif katakanlah misalnya adalah pada level di mana proses anggaran itu tidak partisipatif. Itu satu hal yang harus kita benar-benar kritisi. Karena bagaimanapun meskipun isu transparansi dan akuntabilitas sudah dijawab misalnya dengan berbagai macam pendekatan tadi seperti e-budgeting, akan tetapi ketika anggaran itu kemudian juga tidak merefleksikan kepentingan masyarakat banyak, tentu saja ini yang menjadi pertanyaan kemudian, apa gunanya anggaran itu? Apa gunanya buat masyarakat? Siapa yang paling diuntungkan? Memang selama ini buat masyarakat dari postur anggaran itu. Nah, yang menarik misalnya, meskipun perkembangan atau pertumbuhan pendapatan di DKI itu begitu pesat, sampai hari ini sudah mencapai angka 70 triliun lebih, akan tetapi kita harus melihat juga kepada masyarakat apa yang kemudian berubah di sana. Nah, artinya kan di sini ada gap antara kenaikan pendapatan yang begitu besar dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada level masyarakat sebagai subjek pembangunan. Nah, ini yang saya kira perlu dikritisi. Oke, Mas Adnan, ini detik-detik menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan kembali bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Kali ini kita bersama Bapak Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Assalamualaikum Pak Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Lulung. Bersama saya Doni di studio, ada juga Mas Adnan Topan Husodo dari ICW selaku koordinator ICW. Pak Lulung, ini jam 7 malam sudah dekat, sepertinya belum ada tanda-tanda eksekutif akan segera melengkapi berkas untuk bisa ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Kemana kira-kira ini bermuara, Pak? Ya, hari ini memang tantangan yang harus dijawab ya. Siapa yang punya komitmen untuk tetap kita menyelenggarakan pemerintah dengan baik. Tentunya harapan ini RAPBD ini akan dibahas sampai terakhir jam 12. Oke. Kita sudah melakukan ya musyawarah BAMUS ya, Badan Musyawarah sudah menjadwalkan sampai hari ini. Harusnya pihak eksekutif itu konsisten. Tadi dari mulai jam 10 kami tunggu, ya dokumen rincian itu belum diserahkan. Sampai tanggal jam 2 tadi belum diserahkan. Oleh karenanya, pimpinan tadi berinisiatif mengundang TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, yaitu Sekda, Bapeda, dan BPKD kita undang. Kita tanya, ini mau serius nggak dibahas? Nanti jangan menjustifikasi kami lagi nih DPRD. Ini jangan main-main dong, kami bilang gitu kan. Karena hari ini ada 2 rapat, Pak. Yang pertama ada rapat Badan Anggaran, yang kedua adalah rapi menentukan apakah kita akan memakai perda atau kita memakai pergub. Karena kan hasil evaluasi yang kita evaluasi itu hanya baru dari Kementerian Dalam Negeri. Kita belum mengevaluasi secara keseluruhan gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman ini masih konsisten nunggu sampai hari ini. Nah, terus saya sih berpikir, kenapa sih kemarin tuh ada komentar dari Pak Gubernur sendiri? Ini kelihatannya mau dibikin deadlock nih. Yang mau bikin deadlock siapa, Pak Ji? Nah, itu kan Pak Gubernur kemarin tuh 2 hari kemarin bicara. Ini ada DPRD mau bikin deadlock nih. Lah, kapan kita mau kita apresiasi, kita kooperatif, diundang Bapeda kita datang. Hari ini coba kita nunggu. Harusnya tadi jam 10, terus kita rapat, kita break jam 12 karena kita mau sholat, kemudian kita lanjutkan jam 2, ya enggak? Karena kalau ada rincian pada proses bahasan anggaran kemarin sudah siap gitu. Sampai hari ini kami harus didesak mengevaluasi ya proses rincian badan anggaran yang begitu banyak. Coba lihatin aja. Pak Haji, begini mungkin dalam perspektif positif, mungkin saja sekarang eksekutif sedang merinci kembali agar nanti tugas yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta termasuk pimpinan DPRD itu tidak rumit sehingga bisa langsung melakukan persetujuan yang berakhir pada perda. Ya, kalau memang menunggu maksimal sampai jam 12, bagaimana Pak? Begini Pak, itu kan rincian itu kan diproses kembali Pak. Kami kan di sini sangat dinamis, ada beberapa fraksi, ada beberapa komisi. Jadi kami minta tolong disadari bahwa pembahasan itu tidak seperti membalikan tangan. Artinya nggak mungkin dalam waktu singkat sekian jam ya Pak ya? Nah, makanya jangan pentakoplik pada kami lah. Hari ini penentuan siapa yang sungguh-sungguh ya untuk menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Kita udah firm lah soal korupsi, soal budgeting, udah kita terima semua. Sekarang persoalan yang perlu kita bahas adalah evaluasi dari rincian yang sudah yang dibahas, evaluasi kemarin, kemudian kita tinggal mengevaluasi mana-mana saja kayak kemarin ya. Ada beberapa badan anggaran itu yang kita tidak bahas kemudian muncul ya. Kita muncul. Kemudian ketika muncul itu kita tanya ini dilarang nomenklaturnya, saya bilang harus di-delete. Cari program-program yang berpihak kepada rakyat. Itu kita form. Pak Haji, kalau misalnya nih dengan upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov atau eksekutif, itu memang ada wacana sengaja untuk mengulur waktu sehingga nanti lewat tengah malam akhirnya jadi pergub. Anda bagaimana? Nggak masalah kan? Yang ngulur waktu siapa nih Pak? Ya misalnya eksekutif.
Terus kalau eksekutif mengulur waktu, terus pergub gitu. Ya, begitu. Bagaimana? Ya udah kan itu kemauan, itu kan memang kemauan Pak Gubernur berkali-kali dia mengatakan, mendingan saya pakai pergub selesai kan gitu. Ya sudah kalau memang ini disengaja sama dia, ya mengulur-ngulur waktu, sedangkan kami konsisten masih tetap menunggu. Ya silakan masyarakat yang menilai sekarang. Ya, Pak Haji itu kan ya, kata saya kalau seandainya saya tidak tahu Pak Gubernur seperti apa. Tapi misalnya ya, begini, bisa nggak sih? Tadul Pak Doni. Iya silakan. Pak Doni ini kan kata Pak Doni dilihat publik. Artinya hari ini konsumsi publik, jangan dibilang kata Pak Doni gitu. Pak Doni mengantarkan komentar ini didengar publik. Iya. Ya enggak? Ini kan Pak Doni kan ini dilihat publik gitu. Ini konsumsi publik. Jangan nanti kemudian mengulur-ulur waktu dianggapnya kami gitu. Oh Pak, tidak Pak, tidak. Ini udah jam. Ya, artinya ini juga pertanyaan yang sama yang harusnya ditanyakan kepada gubernur atau eksekutif. Tapi kan sekarang saya bertanya kepada Pak Haji Lulung. Nah, misalnya begini Pak, ada memang mekanisme atau tata cara nomenklatur yang sudah baku antara komunikasi eksekutif dengan legislatif. Bisa nggak sih semua itu disisihkan dulu? Sudahlah, hal-hal seperti itu kita pinggirkan dulu. Orang gedung DPRD sama balai kota cuma sebatas dinding, satu lembar dinding yang tipis. Kenapa tidak ketemu aja makan malam di tengah-tengah begitu Pak? Bapak ke balai kota begitu sama-sama pimpinan. Pak, denger nggak tadi saya ngomong? Ya, silakan. Jam 4 tadi tuh saya undang TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Udah saya undang tadi. TAPD kan minus gubernur kan, Pak? Iya, itu kan memang tim anggaran belanja pemerintah. Oke. Jadi sekarang kira-kira harusnya melalui dia. Ya, silakan Pak Haji. Enggak. Saya kepengennya ini masing-masing kooperatif lah ya. Kami sudah menunggu lama. Ya nanti jangan, kan sekarang kan katanya masyarakat sudah mendukung Pak Ahok semua. Masyarakat nggak tahu kalau sesungguhnya tugas pokok fungsi DPRD itu apa, tugas pokok fungsi itu pemerintah apa. Kami kan hanya menyetujui rencana badan anggaran yang diserahkan kepada Pak Ahok. Kami tidak pernah melelang, kami tidak pernah mengelola uang, kami tidak tidak melakukan percepatan pembangunan secara langsung. Kami sebagai alat kontrol, kami sebagai pengawas. Jangan menjas kami korupsi dan segala macam nanti akhirnya. Kan yang melelang di sana, yang pegang uang di sana. Oke Pak Haji, ini statement yang Anda sampaikan tadi, apakah merupakan pernyataan pribadi atau mewakili institusi DPRD? Artinya begini, kalau sikap yang Anda sampaikan tadi itu kan patut kita dukung. Anda sudah menyatakan dukungan terhadap apa yang diinginkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya Anda sendiri yang menyatakan seperti itu, teman-teman Anda, wakil rakyat kita yang ternyata tidak sepakat dengan Anda, bisa nanti Gubernur menjalankan program kerjanya digoyang-goyang Pak sama DPRD? Enggak lah, pokoknya jangan seujon. Lihat, pokoknya harus diapresiasi dong kami juga. Kami nunggu sampai malam seperti ini. Ada sebagian teman-teman juga tadi, ya benar. Ada sebagian teman-teman, oh ini kagak ini nih. Kata teman-teman, wah ini nggak sungguh-sungguh kalau begini. Kita udah bikin jadwal itu di BAMUS namanya, Badan Musyawarah bersama-sama eksekutif Pak. Jadi sejak tanggal hari Senin itu sampai Jumat ini kita sepakati Pak. Jamnya kita sepakati jam 10. Terus nanti disambung sampai jam 2 kita sepakati Pak, bukan kita nggak sepakati. Jadi kedua belah pihak itu hadir, kita cari tanggal yang baik, yang benar, sesuai dengan perintah Kementerian Dalam Negeri gitu. Ya. Oke Pak Haji, kalau memang ini merupakan kesepakatan antara DPRD dan Pemprov atau Gubernur DKI Jakarta, artinya jadwalnya sudah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kalau misalnya sampai jam 7 malam nanti eksekutif tidak hadir juga, atau bahkan sampai jam 12 malam nanti eksekutif tidak hadir juga, menurut Anda bagaimana? Ya artinya tidak sungguh-sungguh eksekutif untuk menjalankan pemerintah ini. Terus jangan bilang kami ngegoyang-goyang lagi. Kalau pergub itu nantinya, kalau memang dia kemauan pergub, ya pergub yang bertanggung jawab. Kami hanya mengawasi. Karena tidak lagi pakai perda. Kalau misalnya yang digunakan pergub, apakah selama pembangunan 1 tahun ini berlangsung DPRD tidak mau ikut tanggung jawab? Dalam artian, udah silakan Gubernur jalan dengan pergubnya, DPRD bagaimana nanti pengawasannya? Pak, kita hanya pengawasan. Jangan bilang kita ini
ikut bertanggung jawab. Tidak lagi, kita tidak bertanggung jawab, itu memang dalam undang-undang disampaikan seperti itu. Oke. Jadi kita ini dalam pengawasannya saja gitu. Ya. Baik, Pak Haji Lulung, apa statement Anda sebagai mengakhiri diskusi kita? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada eksekutif dan masyarakat? Kalau saya mengatakan jangan melakukan pencitraan. Kita ini memimpin negara. Kemudian saya pesan ya kepada Pak Ahok, hati-hati kalau bicara. Ya ada pantunnya, es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Tuh. Ya enggak, dia kan kepala pemerintah. Enggak baik didengar orang, betul enggak? Baik. Pak Haji. Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Satu lagi. Kita bangsa Indonesia punya komitmen Pak di pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya enggak? Kita wajib ikut mencerdaskan bangsa. Tapi kalau ngomongnya beletetan terus, subhanallah dong. Iya, baik. Ya enggak? Baik. Mencerdaskan bangsa. Kita punya anak, punya generasi penerus Pak. Ya, masih Pak ya. Baik, Pak Haji, terima kasih sudah bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda malam ini. Assalamualaikum, Pak Haji. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian diskusi saya dengan Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPD DKI Jakarta, dan masih bersama saya Mas Adnan Topanusodo, dan nanti kita akan bergabung dengan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Nanti akan berdiskusi dengan Pak Redonizar Munek, namun kita akan kembali sesaat lagi.